Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dengan demikian, kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk import BBM dari luar negeri. Tahun ini, tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk import BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun. Ucapan Presiden Prabowo tadi disampaikannya dalam pertemuan dengan para kepala daerah se-Papua di Istana Merdeka Jakarta, yang juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Para pengamat lingkungan dan sejumlah media sontak mengomentari keinginan Prabowo agar di Papua ditanami kelapa sawit. Dan Prabowo pun dinilai tidak sensitif atas musibah bencana di Sumatera yang ditenggarai akibat banyaknya area hutan yang dijadikan kebun kelapa sawit. Komentar-komentar itu kemudian diamini sejumlah warganet, disertai kecaman-kecaman pedas terhadap Prabowo. Lagi-lagi tanpa solusi yang berarti, kecuali hujatan demi hujatan yang semakin hiruk-pikuk memenuhi atmosfer jagat maya. Para komentator tampaknya tidak memahami bahwa penanaman kelapa sawit hanya merupakan sebagian saja dari keseluruhan grand design Presiden Prabowo dalam upaya menuju swasembada energi secara merata di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga mencanangkan agar Papua segera mampu berswasembada pangan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, hingga tingkat kecamatan dan desa. Meskipun secara nasional, Indonesia sudah berhasil mencapai swasembada pangan di tahun 2025 ini. Prabowo berharap swasembada pangan dan swasembada energi di seluruh Indonesia dapat segera terwujud, setidaknya dalam 4 tahun ke depan, guna mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan krisis energi secara global. Namun untuk bisa mencapai swasembada pangan dan swasembada energi secara merata di seluruh negeri, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, yang setiap pulaunya memiliki persoalan dan tantangan tersendiri. Tantangan itu antara lain berupa kemampuan setiap kepulauan yang cukup beragam dalam upaya mencapai swasembada pangan dan energi. Besarnya populasi pada setiap pulau tidak sebanding lurus dengan kebutuhan dan pencapaian di bidang pangan dan energi. Sebagai contoh, yakni sekitar 155 juta jiwa membutuhkan sekitar 15,8 juta ton beras per tahun. Namun Pulau Jawa berhasil mencapai produksi beras sebesar 17,5 juta ton dengan surplus sebanyak 1,7 juta ton beras per tahun. Kemudian Sumatera yang berpenduduk sekitar 60 juta jiwa dengan konsumsi sebanyak 15,8 juta ton berhasil mencapai produksi beras sebanyak 17,5 juta ton atau surplus sebanyak 1,1 juta ton per tahun. Pulau lainnya berhasil mencapai surplus produksi beras adalah Sulawesi yang berpenduduk sekitar 20 juta orang dengan konsumsi sebesar 2 juta ton per tahun. Sulawesi berhasil mencapai produksi beras sebanyak 5,1 juta ton atau surplus sebanyak 3,1 juta ton, sehingga menempatkan Sulawesi sebagai pulau yang berhasil mencapai surplus produksi beras terbesar, mengalahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Ternyata tidak semua pulau besar di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan konsumsi berasnya. Meskipun dari segi populasi jumlah penduduknya relatif lebih kecil dibandingkan pulau-pulau besar lainnya. Pulau itu adalah Kalimantan dan Papua. Kalimantan yang berpenduduk sekitar 17 juta jiwa dengan konsumsi beras sebanyak 1,7 juta ton per tahun hanya mampu memproduksi beras sebanyak 1,6 juta ton per tahun, sehingga Kalimantan mengalami defisit beras sebanyak 0,1 juta ton. Defisit beras juga dialami Papua yang berpenduduk sekitar 5,5 juta jiwa dengan tingkat konsumsi beras sebanyak 0,5 juta ton, sedangkan produksi berasnya hanya mencapai sebanyak 0,1 juta ton alias defisit sebanyak 0,4 juta ton. Tantangan yang dihadapi Kalimantan dan Papua adalah luasnya wilayah kedua pulau tersebut, disertai tantangan alam yang cukup kompleks, sehingga sulit menjangkau daerah-daerah tertentu.
meskipun jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Di Papua, tantangan itu ditambah lagi dengan pola makan sebagian penduduk asli yang tidak semuanya mengkonsumsi beras. Swasembada pangan tingkat nasional ternyata tidak menjamin terjadinya pemerataan pangan di semua pulau. Dalam keadaan normal, defisit beras di pulau-pulau seperti Kalimantan dan Papua bisa diatasi dengan bantuan langsung dari pusat atau daerah-daerah lain yang mengalami surplus beras. Tetapi dalam situasi krisis seperti perang, bencana besar ataupun gangguan logistik global, kemampuan memindahkan pangan dan energi dari satu pulau ke pulau lainnya tidak semudah berbicara melalui media konvensional ataupun media digital. Itu sebabnya, Presiden Prabowo mendorong semua daerah, terutama Papua dan Kalimantan, agar mampu mencapai swasembada pangan dan energi, mulai dari tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, hingga tingkat kecamatan dan desa. Tentu saja, dorongan ini disertai bantuan pemerintah pusat guna mempercepat tercapainya swasembada pangan dan energi di daerah-daerah tersebut, sehingga tercapai kemandirian seperti pulau-pulau lainnya. Jika Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi dinilai relatif aman dalam soal pangan, ternyata dalam soal energi khususnya BBM, semua pulau besar di Indonesia mengalami defisit BBM. Pulau Jawa dengan konsumsi BBM sebanyak 63,8 miliar liter mengalami defisit sebanyak 30,9 miliar liter karena hanya mampu memproduksi BBM sebanyak 32,8 miliar liter. Sumatera dengan konsumsi BBM sebanyak 29 miliar liter hanya mampu memproduksi BBM sebanyak 19,6 miliar liter sehingga mengalami defisit 9,4 miliar liter. Defisit BBM juga dialami Sulawesi yang membutuhkan 10,4 miliar liter BBM per tahun. Namun sama sekali tidak ada produksi BBM di pulau ini, sehingga defisit yang dialami Sulawesi setara dengan kebutuhan konsumsi. Sedangkan Papua mengalami defisit sebanyak 4 miliar liter BBM, karena produksi BBM-nya hanya mencapai 0,6 miliar liter, sedangkan tingkat konsumsinya sebanyak 4,6 miliar liter. Dan Kalimantan mengalami defisit sebanyak 0,1 miliar liter, karena tingkat konsumsinya mencapai 15,1 miliar liter, sementara produksinya hanya 15 miliar liter. Angka-angka konsumsi dan produksi BBM tersebut merupakan gabungan BBM bensin 15%, BBM solar 60%, dan BBM lainnya seperti Aftur 5%, dengan catatan ada 5 kilang BBM di Jawa, 3 kilang BBM di Sumatera, 1 kilang BBM di Kalimantan, 1 kilang BBM di Papua, dan tidak ada satupun kilang BBM di Sulawesi. Defisit BBM di semua pulau besar di Indonesia mau tak mau menyebabkan impor BBM dari mancanegara menjadi sangat besar hingga mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Satu-satunya cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali ketergantungan pada impor BBM adalah dengan menggenjot swasembada energi melalui penanaman besar-besaran tumbuhan nabati yang dapat menghasilkan etanol sebagai bahan baku energi terbarukan atau energi hijau, seperti kelapa sawit, singkong, dan tebu, guna menggantikan bahan bakar minyak yang dieksplorasi dari kedalaman bumi. Dalam kaitan inilah, rencana memperluas penanaman kelapa sawit, khususnya di Papua, sering disalahartikan sebagai tindakan merusak hutan. Padahal, kelapa sawit bukan satu-satunya solusi yang disodorkan Presiden Prabowo untuk mendorong swasembada energi di pulau paling timur Indonesia itu. Prabowo juga mencanangkan elektrifikasi berbasis tenaga surya sebagai pengganti BBM berbahan baku fosil untuk Papua. Perluasan kebun-kebun kelapa sawit memang membawa resiko lingkungan dan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Tetapi menghilangkan sama sekali kelapa sawit dari bumi Indonesia juga bukan pilihan bijak. Sebab itu artinya kita terus-menerus memelihara ketergantungan kita terhadap impor BBM berbahan baku fosil yang cadangannya kian menipis, bahkan secara global. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa jika krisis energi di seluruh dunia benar-benar terjadi. Kita akan menjadi negara yang tidak berdaulat dari sisi energi. Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 46 hingga 48 juta metrik ton per tahun, sehingga menyumbang sekitar 58% pasokan global. Haruskah prestasi ini dihilangkan demi memuaskan orang-orang yang anti kelapa sawit, dengan resiko Indonesia kehilangan sejumlah besar devisanya dan terus bergantung pada impor BBM yang sangat mahal? Di Papua sendiri,
luas perkebunan kelapa sawit sudah memiliki potensi signifikan untuk menopang energi lokal jika dikelola dengan baik. Jadi kuncinya adalah batasan ketat, lokasi terkontrol, perlindungan ekologis, dan penghormatan hak-hak masyarakat adat. Memperluas penanaman kelapa sawit memang bukan solusi sempurna dalam upaya mencapai swasembada energi, tetapi solusi paling rasional dari berbagai pilihan yang ada. Dan tidak ada satupun solusi yang benar-benar sempurna yang tidak mengandung resiko sama sekali. Apakah kita akan terus berdiam diri dan menolak semua opsi yang ada lantaran tak ada solusi yang benar-benar sempurna? Ataukah kita akan bergerak cepat dengan menghadapi berbagai resiko dan tantangan yang bakal ditemui dengan meminimalisasikan resiko-resiko tersebut? Bangsa yang besar adalah bangsa yang telah teruji melalui berbagai krisis sambil terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ada. Jadi ketimbang terus-menerus bersikap nyinyir terhadap berbagai kebijakan Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya, mungkin akan lebih bernilai dan berpahala jika memberikan masukan-masukan positif kepada pemerintah. Sebab yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo bukan untuk mencelakakan bangsa, tetapi sebaliknya guna membangkitkan bangsa yang besar ini dari keterpurukan, dari ketertinggalan, agar bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya yang lebih maju. Sehingga tak ada satupun negara di dunia ini yang berani mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Men of our time.